Apakah orang Kristen bisa bercerai? Ini menjadi sebuah topik yang serius karena ini menyangkut pernikahan kudus yang diwariskan oleh Tuhan dari Taman Eden. Berbagai pandangan telah diberikan oleh banyak orang tentang keabsahan perceraian pasangan menikah menurut Alkitab. Banyak yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh bercerai dalam kondisi apapun kecuali kematian. Tetapi apakah Alkitab berkata seperti itu? Baik, mari kita bahas. Dalam pandangan Kristen, pernikahan bukan sekedar kesepakatan antara dua orang, tetapi perjanjian kudus di hadapan Allah. Dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini menjadi ayat yang kuat yang digunakan oleh para rohaniawan untuk menguduskan sebuah pernikahan tanpa ada perceraian. Tetapi ayat itu tidak berhenti di sana, karena Yesus melanjutkan dalam Matius 5 ayat 31-32. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kata lanjutan ini menjadi sangat penting untuk kita bahas karena ini bisa membuka ruang pemikiran kita terhadap pandangan Kristen boleh bercerai atau tidak. Menurut Matius 5 ayat 31-32, Yesus berbicara bahwa perceraian tidak pernah direstui oleh Tuhan kecuali karena satu hal, yaitu perzinahan. Ayat ini juga diulang dalam Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan yang lain, ia berbuat zina. Penekanan kecuali karena zina ini dibuat dua kali ketika menyinggung tentang sebuah perceraian. Apakah ini membuktikan bahwa memang di ajaran Kristen itu boleh bercerai apabila melakukan zina? Jawabannya adalah iya, merujuk pada kedua ayat di atas. Ada alasan yang kuat kenapa Yesus menekankan kenapa dengan zina bisa mensahkan sebuah perceraian. Yang pertama adalah, pernikahan adalah lambang yang kudus yang tidak boleh dicemarkan dengan dosa seperti perzinahan. Yang kedua adalah pernikahan adalah sebuah janji setia dan kudus. Melakukan sebuah perzinahan merupakan pengkhianatan janji kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah kekudusan pernikahan menyimbolkan kasih Kristus kepada jemaat, seperti Efesus 5 ayat 25. Tetapi ada sesuatu yang penting yang kita bahas sebelum ke sana. Kadang orang mengatakan bahwa surat cerai yang dikeluarkan oleh Musa terhadap Yahudi, apakah itu karena perzinahan? Jawabannya adalah tidak. Dalam tradisi Yahudi, apabila seseorang kedapatan berzina atau pasangannya berzina, hukumannya adalah hukuman mati, bukan perceraian. Jadi surat cerai yang dibahas pada saat itu yang diberikan oleh Musa bukan karena perzinahan, tetapi murni karena keinginan bercerai tanpa alasan yang jelas. Yang jelas itu sangat bertentangan di hadapan Tuhan. Kita akan bahas menurut bahasa asli dari ayat yang di atas, karena ini menjadi sebuah hal yang penting menjadi landasan kenapa orang Kristen boleh bercerai. Dalam bahasa asli dalam kedua ayat di atas, memang ada dua kata yang berbeda walaupun terjemahannya sama dalam bahasa Indonesia, yaitu kata zina. Kata zina yang dipakai yang pertama adalah porneias, yang berarti percabulan, perzinahan, termasuk hubungan sebelum menikah, hubungan sejenis, atau segala sesuatu yang berbentuk kenajisan seksual. Yang kedua adalah moiseo, yang lebih spesifik artinya zina dalam konteks pernikahan. Apakah kedua kata asli tersebut dipakai ke dalam ayat itu? Jawabannya adalah iya. Dalam Matius 5 ayat 32, kata porneias dipakai dalam kata kecuali karena zina atau porneias, dan dilanjutkan dengan kalimat, maka ia menjadikan istrinya berzina atau moiseo. Dalam Matius 19 ayat 9 juga yang dipakai adalah kata porneias dalam penekanan kata kecuali karena zina. Jadi bagaimana menafsirkan kedua ayat ini? Menurut kedua ayat tersebut, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina atau porneias, merupakan sebuah penekanan bahwa kekristenan bisa mengajukan perceraian karena perzinahan atau porneias. Itu yang merujuk kepada seks di luar pernikahan, perselingkuhan, hubungan sejenis atau penyimpangan seks lainnya. Kenapa kata asli menggunakan porneias? Karena zina ini merupakan pelanggaran dosa berat. Dan dalam tradisi Yahudi, biasanya dihukum mati dengan dilempari atau dirajam di tengah lapangan. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Bagaimana menyederhanakan kedua kata asli ini? Porneias cakupannya adalah kenajisan seksual secara luas, termasuk perselingkuhan, berzina dengan pelacur, hubungan sesama jenis, dan penyimpangan seksual lainnya. Moiseo merupakan kata zina yang diberikan kepada pasangan yang diceraikan tanpa alasan yang kuat atau porneias. Lalu dia menikah lagi, maka dia disebut berzina, tetapi bukan dalam konteks porneias.
tetapi moeseo. Dari penjelasan di atas dan dari sumber kata asli, apakah orang Kristen boleh bercerai? Diperbolehkan dengan alasan jinah atau porneias, dan itu sesuai dengan perkataan Yesus. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, kata diperbolehkan bukan berarti diwajibkan. Ajaran Kristen tidak ada aturan harus. Apa yang saya maksud di sana adalah bahwa di balik kata boleh yang diajarkan oleh Yesus selalu ada kata pengampunan. Apakah berlaku terhadap kasus perzinahan atau porneias? Jawabannya adalah iya. Perceraian bukanlah kehendak Tuhan, tapi dalam kasus perzinahan, Yesus mengizinkan, bukan mewajibkan. Jalan terbaik tetaplah rekonsiliasi jika pertobatan sungguh-sungguh terjadi antara sesama pasangan. Jika memang sebuah pernikahan masih bisa dipertahankan dengan jalur pertobatan, maka sebelum mengambil tindakan perceraian, maka dianjurkan adalah rekonsiliasi. Ada memang perbedaan-perbedaan dalam tafsir antara porneia dan moesia. Dalam tradisi Katolik tetap mempertahankan bahwa porneia yang disebutkan Yesus tidak masuk dalam moesia. Itu hanya tafsir secara teologi. Tetapi setiap perbedaan adalah sebuah kekayaan dari ajaran Alkitab. Di atas semuanya itu ada yang lebih besar, yaitu pengampunan atau rekonsiliasi yang diinginkan oleh Yesus.